Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kesempatan diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas TI kami. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Ahmad Saputra Jaya dengan NIM B1B1210091. Saya sebagai moderator, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Andi Alawansyah, Andi dengan NIM B1B1210094. Dia sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu Anggun Fitrianti dengan NIM B1B1210095 sebagai pemateri kelima. Selanjutnya yaitu Anissa Ramadhani dengan NIM B1B1210097 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya yaitu Ardiansyah S dengan NIM B1B1211100 sebagai pemateri keempat. Selanjutnya yaitu Aulia Inggil Pakarti dengan NIM B1B1211105 sebagai pemateri keenam. Dan yang terakhir yaitu Dewa Hardian Suntoro dengan NIM B1B1211114 sebagai pemateri kedua. Nah, di sini kami mengambil analisis usaha di Tenggara. Silakan kepada anggota kelompok saya untuk mempresentasikannya sesuai dengan slide masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM B1B1211097 sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Nama usaha yang kami analisis yaitu usaha di Tenggara. Bidang usaha ini adalah kuliner, jenis produknya yaitu aneka bubur. Usaha ini mulai berjalan pada tanggal 26 Juni 2021. Untuk alamat usahanya berada di Jalan MT Haryono, depan Stikom 22 Kendari. Jika kalian ingin bertanya mengenai bubur tersebut, kalian bisa menghubungi nomor telepon mereka yaitu 0852-2220-5724, atau kalian juga bisa menghubungi alamat emailnya mereka yaitu arkanalislam@gmail.com. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Hardian Suntoro dengan stambuk B1B1211114. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan harga bubur Tenggara. Nah, bubur Tenggara ini menyediakan dua jenis bubur. Yang pertama menu original dan yang ketiga menu mix. Yang menu original yang pertama itu bubur kacang hijau, yang kedua bubur basang, dan yang ketiga bubur ketan. Nah, untuk menu mixnya sendiri, yang pertama mix kacang hijau dan ketan, yang kedua mix kacang hijau dengan ketan, yang ketiga basang dengan kacang hijau, yang keempat basang kacang hijau dan ketan. Nah, untuk harganya di bubur Tenggara ini sangat bervariasi. Yang pertama itu sangat bervariasi dan terjangkau. Yang pertama itu mulai dari harga 5.000 untuk yang gelas yang ukuran 100 ml, dan 8.000 untuk mangkok yang ukuran 500 ml, dan 10.000 untuk mangkok yang ukuran 650 ml. Nah, baik, terima kasih. Itu saja yang saya jelaskan tentang jenis dan harga di bubur Tenggara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alawansyah dengan NIM B1B1211094. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas teknologi informasi. Saya akan melanjutkan slide keempat, di mana di situ tertera ada gambar produk. Yang saya akan jelaskan yaitu gambar produk yang di sebelah kanan sekali. Di situ ada gambar satu yang polos putih. Di situ gambarnya bubur basang original. Harganya itu mulai 5.000 per gelas atau 8.000 per mangkok dengan 500 ml dan 10.000 per mangkok atau 650 ml. Kemudian ada gambar yang mix. Mix ini di situ di dalamnya termasuk kacang hijau, ketan dan basang. Di situ dia harganya juga sama,
yaitu 5.000 per gelas dan 8.000 per mangkok dan 10.000 per mangkok. Dengan varian yang 8.000 ini 500 ml dan 10.000 ini untuk 650 ml. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kembali ke pemateri selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM B1B1211100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pemasaran. Untuk bisnis bubur Tenggara ini berada di lingkungan pasar, yang dimana dekat dengan para konsumen karena bisnisnya tepat berada di pinggir jalan. Menurut saya, tempatnya sangat strategis karena berada di antara pertigaan jalan besar. Untuk masalah debu atau polusi, saya rasa ini tidak berpengaruh terhadap bisnis ini sendiri. Karena bukanya itu di pagi hari, dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 9 waktu tutupnya. Selain itu, bisnis ini juga didukung dengan adanya berbagai promosi online melalui media Facebook, Instagram, WhatsApp, serta dibuatkan juga situs blog. Selain itu, bisnis ini juga menyediakan pesan antar. Demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitrianti dengan NIM B1B1211095. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Selanjutnya masuk pada analisis keuangan. Total modal untuk properti itu yang pertama ada untuk sewa tempat. Mereka menyewa tempat itu per tahun dengan harga 7.500.000. Selanjutnya ada meja dan kursi dengan harga 4 juta. Payung besar untuk sebagai peneduh dengan harga 300.000 dan baleho dengan harga 200.000. Nah, untuk jumlah keseluruhan modal properti yang mereka gunakan itu ada dengan harga 12.300.000. Nah, untuk keuntungan per hari itu mereka bisa mendapatkan keuntungan 1.200.000, tapi itu masih untuk keuntungan kotornya. Selanjutnya kalau per bulan itu mereka bisa mendapat keuntungan 10 juta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulenggil Pakarti dengan NIM B1B1211105 sebagai pemateri terakhir atau pemateri ketujuh. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang analisis operasional. Analisis operasional di sini dimaksudkan adalah operasional usaha yang akan dilakukan, yaitu seperti memilih bahan baku yang berkualitas, termasuk melihat tanggal kadaluarsanya. Kemudian setelah itu kita bisa memilih kantong plastiknya, sendok, memilih perlengkapan produk seperti kantong plastik, sendok, kemudian kemasan produk. Kemudian jam operasional sendiri dari D Tenggara ini itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Baik, itulah pemaparan tentang analisis usaha yang kami ambil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.